sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anju Sore bersama saya Diandra Mukti. Kita awali Anju Sore hari ini dengan informasi ratusan warga berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi grebek gunungan menyambut Tahun Baru Islam di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Warga berebut gunungan saat prosesi belum dimulai hingga terjadi saling lempar. Aksi saling lempar hasil bumi ini terjadi saat tradisi grebek suro di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat siang. Ratusan warga yang telah menunggu sejak pagi tidak sabar dan langsung berebut gunungan meski prosesi doa baru saja dimulai. Akibatnya, banyak buah-buahan dan sayuran yang akhirnya terbuang. Dalam tradisi grebek suro ini, sebanyak 26 gunungan hasil bumi diarak keliling desa sebelum diperebutkan. Tradisi grebek suro ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam dan sebagai ungkapan rasa syukur warga terhadap limpahan berkah berupa hasil panen yang melimpah. Dapat apa aja? Ini dapat Sayur ya? sayur sama ini. Gimana rasanya pengalaman pertama ikut ini? Ya ikut menikmati suasananya ini udah meriah. Terus juga bisa bisa tahu kalau memang harus seperti ini. It's actually very interesting because so far I understood it's like a mix, it's like a syncretism between tradisi adat dan Tahun Baru Islam, right? So it is very nice and very interesting. Dan kegiatan ini merupakan suatu wujud syukur bagi rakyat Sumber Mujur atas sumber air yang melimpah, atas pertanian juga yang melimpah, produksi yang melimpah. Tradisi grebek suro di kaki Gunung Semeru ini juga menjadi tujuan wisata budaya, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Tahun Baru Islam Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan calon penumpang. Jumlah penumpang pesawat mengalami kenaikan hingga 22% selama masa libur panjang. Antrian penumpang mengular di counter check-in penerbangan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para penumpang umumnya pergi ke destinasi wisata atau kampung halaman bersama keluarga memanfaatkan libur panjang Tahun Baru Islam. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terjadi sejak hari Kamis kemarin. Sementara pada Jumat siang, sebanyak 165.400 pergerakan penumpang atau naik 22% dibanding sebelumnya. Kemarin sih saya dapatnya masih murah ya, karena belinya jauh-jauh hari. Masih standar lah, 1,5 kalau nggak salah ya. Bahkan lebih murah dari itu sedikit. Itu untuk sendiri, berarti 2-3 juta untuk orang. Cuman pulangnya mahal. Peningkatan jumlah penumpang diprediksi terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Bandung masih menjadi destinasi wisata saat libur panjang. Sejak pagi hari, ribuan kendaraan melintas di gerbang tol Paster. Hal serupa juga terpantau di gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Hingga pukul 9.59 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 8.644 kendaraan telah melintasi gerbang tol Paster untuk masuk ke wilayah Kota Bandung. Volume kendaraan didominasi mobil pribadi dengan plat luar kota seperti plat B, F, dan E. Kepadatan diperkirakan masih akan terus terjadi hingga malam nanti. Pemirsa, lalu lintas di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor macet panjang dari gerbang tol Ciawi. Pemberlakuan ganjil genap dan one way pun diterapkan memasuki libur panjang akhir pekan peringatan Tahun Baru Islam.
Muharram 1447 Hijriah atau Tahun Baru Islam yang jatuh pada hari Jumat ini membuat warga Jakarta dan sekitarnya memenuhi kawasan lalu lintas gerbang tol Ciawi. Sejak Jumat pagi, antrean kendaraan terlihat bahkan hingga 5 km dari gerbang tol. Tercatat sebanyak 16.000 kendaraan melintasi jalur kawasan puncak. Guna mengurai antrean kendaraan wisatawan, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa one way atau satu arah menuju ke arah puncak dan sistem ganjil genap. Sebanyak 120 personel kepolisian Satlantas Polres Bogor pun dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di kawasan puncak selama libur panjang Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Untuk mengetahui kondisi di kawasan Simpang Gadok Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah ada rekan Wildan Hidayat di sana, pemirsa. Selamat sore, Wildan. Wildan, bagaimana kondisi terkini di Simpang Gadok di hari pertama libur panjang? Apakah masih ada kepadatan lalu lintas? Ya, selamat sore. Pada sore hari ini arus lalu lintas satu arah dari arah puncak menuju Jakarta, dan di sebaliknya arah Jakarta menuju puncak ditutup di Simpang Gadok, tepatnya di sebelah kiri saya, yaitu sejak pukul 13 siang tadi arah menuju puncak sudah ditutup sejak pukul 13 siang tadi, dan hingga saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok masih tertutup hingga menyebabkan kemacetan. Demikian. Baik, terima kasih Wildan Hidayat langsung dari Simpang Gadok Kabupaten Bogor. Salam sehat selalu, selamat kembali bertugas. Pemirsa, peningkatan pengunjung di kawasan Malioboro, Yogyakarta terjadi sejak Jumat pagi. Pengunjung Malioboro mayoritas merupakan wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang akhir pekan. Wisatawan memadati kawasan Malioboro dari Tugu Palputih hingga di seputaran Keraton Yogyakarta. Di jalur pedestrian Malioboro, wisatawan memanfaatkannya dengan berjalan santai sekaligus berbelanja, dan tak jarang mereka mengabadikan momen dengan bersuah foto di sejumlah spot foto ikonik Yogyakarta. Peningkatan jumlah wisatawan diprediksi akan terus meningkat hingga akhir pekan nanti. Untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Malioboro, Yogyakarta, sudah ada rekan Galih Wisma di sana. Selamat sore, Galih. Seperti apa keramaian Malioboro pada sore hari ini? Ya, selamat sore, Diandra dan juga pemirsa. Sore hari ini saya melaporkan terkait keramaian libur panjang di kawasan Malioboro. Sudah mulai tampak ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Bisa saya gambarkan secara langsung situasi Malioboro sore hari ini. Tampak kendaraan dari berbagai daerah mulai mendatangi jalan Malioboro dan cukup macet terlihat di layar kaca pemirsa. Dan untuk sore hari ini jalan Malioboro masih dibuka, namun biasanya nanti mulai pukul 6 sore jalan Malioboro ditutup untuk akses kendaraan bermotor, hanya bisa dilalui oleh andong maupun sepeda, hingga ditutup hingga pukul 9 malam. Dan untuk kenapa tahun ini selalu memilih Malioboro dan tampak ramai dengan berpanjang, memang Malioboro menjadi lokasi ikonik di kota Jogja. Belum sampai ke Jogja juga belum ke Malioboro. Mereka bisa berbelanja maupun bersuah foto. Nah, ini juga bisa dilihat tampak beberapa wisatawan bersuah foto dengan mengenakan pakaian adat Jawa. Cukup dengan 5.000 per foto, dan per baju bisa dengan menyewa sebesar 25.000. Seperti itu, Diandra. Baik, lalu juga bisa dilihat ini kepadatan lalu lintas masih terus terjadi di sana, Galih ya? Ya.
Baik, terima kasih Galih Wisma atas laporan Anda langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Salam sehat selalu, selamat kembali bertugas. Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayu Sore. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022. Nadiem kini dilarang ke luar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan ke luar negeri diberlakukan sejak 19 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem Makarim untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Nadiem diperiksa Kejagung menyusul 3 staf khususnya yang telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Tim Liputan Ayus melaporkan. Kejaksaan Agung terus menggali keterangan dari pihak-pihak terkait mengenai korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kejagung pun berencana segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Usai memeriksa sejumlah mantan staf khusus dan juga mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, penyidik Jampitsus berencana akan segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek yang diketahui memiliki nilai proyek sebesar 9,9 triliun rupiah. Sebelumnya pada tanggal 23 Juni, Nadiem sudah diperiksa dan keterangannya dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi ulang. Beralih ke dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama, pemirsa, pendakwah Khalid Basalamah menegaskan dirinya mendatangi Gedung Merah Putih KPK bukan sebagai tersangka. Khalid datang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Pendakwah Khalid Basalamah buka suara terkait pemanggilannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Menurut Khalid, ia datang karena pemanggilan KPK merupakan kewajibannya sebagai warga negara. KPK membutuhkan keterangannya terkait informasi haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah.
Sebelumnya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan keterangan yang disampaikan Khalid Basalamah sangat membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi, pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji, dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu. 4 laporan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk diperiksa dalam kasus ini. Dugaan korupsi ini diduga terjadi saat Yakut masih menjabat. Pemirsa, Presiden Prabowo memberikan hadiah bagi Justice Collaborator. Nantinya saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum bisa bebas bersyarat. Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para Justice Collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang Justice Collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan Justice Collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi Justice Collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kondisi kesehatan Joko Widodo terus menjadi sorotan masyarakat. Spekulasi tentang penyakit Joko Widodo muncul seiring perubahan kulit wajah Jokowi. Kesehatan Presiden ke-7 Joko Widodo mendapat sorotan. Pasalnya, kulit di wajah Jokowi mengalami perubahan yang memunculkan spekulasi tentang kesehatan Jokowi. Menurut ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah, Jokowi menderita alergi kulit yang menimbulkan peradangan. Meski ada perubahan fisik dan kulit di wajah Jokowi, Syarif mengklaim Jokowi dalam keadaan sehat. Baik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang
secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa banyak yang menyebut ke Bapak itu autoimun. Autoimun. Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Ucapan berisi doa kesembuhan datang dari banyak orang, termasuk dari para menteri. Salah satu yang mendoakan Jokowi adalah penasihat khusus Presiden bidang haji, Muhajir Effendi. Ia mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Sebelumnya kondisi kesehatan Jokowi diduga menurun setelah pulang dari upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sejak saat itu, warga terus mendatangi rumah Jokowi sambil mengirimkan bunga dan mendoakan kesembuhan penyakit Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pegiat media sosial Dr. Tifa menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Meski masih dalam pemulihan, Jokowi mengaku kondisinya baik-baik saja. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Perubahan fisik pada kulit Presiden ke-7 Joko Widodo membuat banyak pihak berspekulasi tentang penyakitnya. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Menurut Dr. Tifa di akun media sosialnya, sakit Jokowi akibat stres berat yang memicu sistem imun dan hormon menjadi menurun. Dr. Tifa juga menyarankan Jokowi segera menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, di hadapan wartawan, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya. Jokowi mengatakan kondisinya sehat dan baik-baik saja. Bahkan, ia bisa pergi berlibur bersama cucunya. Antara anak dan cucu. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Sebelumnya perubahan kulit yang terlihat pada wajah Joko Widodo membuat masyarakat prihatin. Ucapan dan doa mengalir untuk Jokowi agar selalu sehat dan penyakitnya segera sembuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar jam 1 siang tadi. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan kunjungan kenegaraan Jumat siang. Saat turun dari pesawat, Anwar Ibrahim langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Momen akrab keduanya terlihat pada pertemuan itu. Kedatangan Perdana Menteri Malaysia ini juga disambut upacara kenegaraan. Kemudian keduanya berangkat menuju ke Istana Kepresidenan dalam satu mobil. Kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin. Tak hanya itu, kunjungan ini juga sebagai tanggapan atas kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia saat konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. Pada kunjungan ini, kedua pemimpin akan membicarakan isu-isu bilateral, menindaklanjuti hasil dari KTT ASEAN, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan isu-isu global. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari persiapan konsultasi tahunan ke-13 antara Malaysia dan Indonesia yang dijadwalkan akan berlangsung akhir tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas secara intens masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN dan masalah global. Kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan
ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Ada masing-masing tanggung jawab untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan, dan berbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau penyidikan, dan semua bidang. Jadi itu arahan kita, instruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi. Di balik suksesnya proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil dari jurang Gunung Rinjani, tersimpan kisah heroik para relawan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di News Sore. Anda kembali di News Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita lihat bagaimana suksesnya soal evakuasi terungkap pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia dalam waktu singkat karena mengalami luka organ dalam akibat benturan tumpul di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal ini diketahui dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandala, Denpasar, Bali. Hasil otopsi pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan, dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian Juliana yakni luka karena benturan keras yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Di hasilnya kita memang menemukan adanya luka-luka pada seluruh tubuh daripada korban, terutama yang ada adalah luka lecet geser yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda tubuh. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang inilah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Sebelumnya, Juliana Marins, pendaki asal Brasil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Di balik suksesnya proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil Juliana de Souza Pereira Marins dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB, tersimpan kisah heroik para relawan. Agam Rinjani, salah satu rescue tim SAR, membagikan momen dramatis saat evakuasi.
pendaki asal Brazil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Marins. Selain itu, Agam Rinjani menuai pujian sebagai pahlawan dari warganet Brazil atas mengevakuasi korban tewas pendaki Juliana Marins yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui kisah di balik evakuasi pendaki asal Brasil yang meninggal di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, sudah bersama kami Samsul Fadli, anggota unit SAR Lombok Timur yang ikut dalam proses evakuasi korban. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Samsul. Selamat malam waktu Lombok, Mbak Dev. Baik, Mas Samsul, bisa diceritakan bagaimana proses evakuasi korban saat itu? Awalnya kami menerima laporan jam 9 dari Taman Nasional Gunung Rinjani pada hari Sabtu. Kami bergerak jam jam setengah 10, berangkat menuju Resort Sembalun. Sampai di Resort Sembalun jam 11, kami berkoordinasi dengan Kepala Resort dan tim di sana. Tim pendahulu 6 orang, itu dari DNGR dan Porter Guide membawa peralatan Cerita Rescue. Selanjutnya kami bersama tim dari unit SAR Lombok Timur, Damkar, BPBD bergerak 9 orang menuju LKP. Sampai di LKP kami jam 18.30. Setelah itu kami orientasi. Kami bikin angkor tambatan untuk kali untuk turun. Setelah kami briefing, akhirnya saya turun di lokasi pertama foto drone korban. Setelah itu saya cari, tidak ada. Saya panggil, tidak ada sautan. Saya komunikasi sama tim di atas, tidak ada korban respon. Akhirnya saya memutuskan untuk flying camp di sana sendiri. Baik, tadi kan juga dikatakan sama Mas Samsul, sempat turun dari lokasi pertama, foto drone itu tidak ditemukan. Lantas kemudian seperti apa dan kendala evakuasi itu seperti apa sih Mas Samsul? Pas hari keduanya pagi, saya naik karena paginya juga tidak ada. Saya naik ke Punggungan. Di sana kita menemukan ada pengunjung Rinjani yang membawa drone. Dia menawarkan bantuan, Mbak Lupi, YouTuber itu. Dia menawarkan bantuan untuk mencari melalui drone karena saya turun sudah tidak ada posisinya, yang terakhir di drone, foto drone tidak ada. Akhirnya pas hari Minggu pagi jam 9 dia sudah turun dari puncak, dia menawarkan bantuan. Kita cari melalui drone juga tidak ada hari Minggu itu. Sampai ujung bibir tebing dan di bawah tebing. Sampai akhirnya bertemu dengan jasad korban itu seperti apa, Pak Samsul? Hari keempat baru kita menjangkau korban. Hari keempat, saya sampai di sana malam, maghrib. Sudah tidak bernyawa. Baik, kondisi korban saat ditemukan saat itu seperti apa? Sudah banyak luka dan patah itu. Baik, kemudian cuaca saat atau selama proses evakuasi itu seperti apa, Mas Samsul? Berkabut dan gerimis. Jadi itu juga cukup menyulitkan tim SAR ya?
Iya, yang menyulitkan kita. Pandang kita 3 meter, paling jauh 5 meter. Baik, jadi jarak pandangnya ini sangat sulit, begitu. Baik, Mas Syamsul, ini kan juga kabarnya sempat bermalam di bawah kedalaman sekitar 600 meter bersama dengan jasad korban. Ini mengapa harus bermalam di sana, Mas Syamsul? Karena kalau kita naik kembali nanti turun makan waktu lagi lama. Akhirnya kita putuskan untuk menginap. Yang pertama turun itu Bang Tafid dari Basarnas, kedua itu Bang Tio dari Bang Tio, saya ketiga dari unit SAR Lombok Timur, dan keempat Bang Agam. Baik, berapa orang yang turut bermalam saat itu, Mas Syamsul? Berempat kita, berempat. Berempat. Kemudian seperti apa? Ya. Kita membuat angkor untuk mengamankan diri, kita bikin angkor, terus kita kaitkan di sana, ya, untuk mengamankan keaman-amannya. Soalnya kan di sana bantuannya lepas. Baik, kemudian saat itu kan ada beberapa skenario, pernah sempat juga dikatakan akan ada heli turun, tapi akhirnya tidak jadi, kemudian malah diangkat naik gitu. Nah, saat mengangkat jenazah dari kedalaman 600 meter itu ke atas, itu prosesnya seperti apa, Pak Syamsul? Pertama kita angkat dulu sampai dinding tebing, kita tarik bertiga, yang mendampingi korban Bang Agam, kita bertiga menarik sampai dinding tebing. Setelah itu rekor ketiga naik membantu teman yang menarik 3 orang yang di atas. Baik, itu proses evakuasi berapa jam memakan waktunya? Berapa lama? 6 jam. 6 jam untuk mengangkat dari kedalaman 600 meter itu ya? Iya, dari 600 meter 6 jam. Baik, kemudian setelah dievakuasi, bagaimana lagi? Setelah kita evakuasi ke Punggungan, baru kita angkat ke Pelawangan dulu, istirahat. Setelah itu kita bawa ke Sembalun. Karena tidak memungkinkan helikopter, karena tetap kabut dan hujan gerimis. Baik, dari hasil evakuasi ini, Mas Syamsul, apakah ada evaluasi juga dari tim SAR soal alat-alat yang digunakan ini, apakah sudah memadai untuk evakuasi korban seperti itu? Alhamdulillah standar memadai, untuk peralatan kita sangat memadai. Baik, mungkin ada himbauan dari Mas Syamsul sendiri sebagai unit SAR juga bagi para pendaki khususnya di Rinjani untuk mungkin juga lebih awas begitu dalam melakukan pendakian. Mengingat Rinjani kan juga merupakan salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Harus siapkan fisik sebelum ke Rinjani. Selalu berhati-hati, yang utama keselamatan. Kalau merasa capek, istirahat. Kalau sudah tidak bisa jangan dipaksakan, nanti kembali tidak akan pindah gunung itu. Baik, terima kasih banyak Mas Syamsul Fadli sudah bergabung bersama dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Mas Syamsul Fadli. Ya, terima kasih. Pemirsa, Kota Bandung masih menjadi destinasi wisata saat libur panjang. Sejak pagi hari, ribuan kendaraan melintas di gerbang tol Paster. Hal serupa juga terpantau di gerbang tol Paster Bandung, Jawa Barat. Hingga pukul 9.59 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 8.644 kendaraan telah melintas di gerbang tol Paster untuk masuk ke wilayah Kota Bandung. Volume kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dengan plat luar kota, seperti plat B, F, dan E. Kepadatan diperkirakan masih akan terus terjadi hingga malam nanti.
Lalu lintas di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor macet panjang dari gerbang tol Ciawi. Pemberlakuan ganjil genap dan one way pun diterapkan memasuki libur panjang akhir pekan peringatan Tahun Baru Islam. 1 Muharram 1447 Hijriah atau Tahun Baru Islam yang jatuh pada hari Jumat ini membuat warga Jakarta dan sekitarnya memenuhi kawasan lalu lintas gerbang tol Ciawi sejak Jumat pagi. Antrean kendaraan terlihat bahkan hingga 5 km dari gerbang tol. Tercatat sebanyak 16.000 kendaraan melintas jalur kawasan Puncak. Guna mengurai antrean kendaraan wisatawan, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa one way menuju arah Puncak dan sistem ganjil genap. Sebanyak 120 personil kepolisian Satlantas Polres Bogor dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di kawasan Puncak selama libur panjang Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Peningkatan pengunjung di kawasan Malioboro, Yogyakarta terjadi sejak Jumat pagi. Pengunjung Malioboro mayoritas merupakan wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang akhir pekan. Wisatawan memadati kawasan Malioboro dari Tugu Palputih hingga di seputaran Keraton Yogyakarta. Di jalur pedestrian Malioboro, wisatawan memanfaatkan dengan berjalan santai sekaligus berbelanja dan tidak jarang mereka mengabadikan momen dengan bersuah foto di sejumlah spot foto ikonik Yogyakarta. Peningkatan jumlah wisatawan diprediksi akan terus meningkat hingga akhir pekan nanti. Selanjutnya kita akan pantau kondisi terkini di Simpang Gadok Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan juga di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Sudah ada rekan Wildan Hidayat dan Galih Wisma. Kita ke kawasan Malioboro terlebih dahulu. Galih, bagaimanakah kondisi Malioboro saat ini? Apakah sudah semakin ramai? Ya, selamat malam Camat dan juga pemirsa. Malioboro malam hari ini semakin padat oleh wisatawan dari berbagai daerah yang memanfaatkan libur panjang ini untuk berlibur di kota Yogyakarta, tepatnya di kawasan Malioboro, di mana malam hari ini saya melaporkan. Bisa saya kabarkan situasinya malam hari ini, Camat dan juga pemirsa. Saya berada di ujung Malioboro, di mana dekat dengan spot para wisatawan menikmati atau bersuah foto di titik tulisan Jalan Malioboro. Di sini memang banyak dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk bersuah foto, mengabadikan momen ketika mengunjungi Malioboro. Dan untuk malam hari ini adalah titik di mana jalan Malioboro ini ditutup oleh petugas Dishub, sehingga jalan Malioboro ini bebas kendaraan bermotor hanya bisa dilalui oleh delman maupun kendaraan tradisional lainnya. Dan sekarang sudah ditutup, bisa dilihat ini mulai sepi kendaraan, hanya bisa dilalui oleh Trans Jogja untuk kendaraan bermotornya. Selain itu juga Camat bisa saya gambarkan, Malioboro ini selalu menjadi favorit para wisatawan karena di sini wisatawan bisa menikmati suasana malam kota Jogja dengan berjalan santai duduk maupun juga dengan berbelanja oleh-oleh di sepanjang toko-toko yang ada di pedestrian Malioboro, seperti itu Camat. Baik, Galih, kalau bisa Anda lihat di sana, ini apakah ada pengamanan khusus yang dilakukan mengingat meningkatnya jumlah wisatawan di Malioboro? Ya, untuk pengamanan khusus sendiri memang di momen libur panjang Tahun Baru Islam ini tidak ada oleh petugas kepolisian, hanya saja petugas Dishub selalu berjaga di titik di mana jalan akses Malioboro ini ditutup, sehingga para pengendara atau wisatawan yang ingin memasuki jalan Malioboro ini tidak bisa masuk, dialihkan menuju jalan Pasar Kembang. Seperti itu, Camat. Baik, terima kasih rekan Galih. Selanjutnya kita akan beralih ke Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Sudah ada rekan Wildan. Wildan, bagaimanakah kondisi terkini di Simpang Gadok? Pemirsa di rumah, saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok masih terlihat cukup padat, dan di depan kita ini arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Puncak Cisarua. Dan setelah sebelumnya tadi diberlakukan rekayasa lalu lintas selama kurang lebih 4 jam setengah atau sekitar pukul 13 siang hingga pukul 17.30 tadi sore, Camar.
Dan saat ini arus lalu lintas seperti terpantau di layar kaca Anda bahwa ribuan kendaraan yang tadi pagi tercatat hingga pukul 13 ada sekitar 16.000 dan saat ini ada kemungkinan semakin bertambah camar. Mengingat saat ini mungkin diprediksikan adalah puncak dari arus lalu lintas, kepadatan arus lalu lintas di kawasan wisata puncak ini camar. Dan pada esok hari Sabtu mungkin kemungkinan besar bahwa wisatawan akan kembali lagi ke tempat masing-masing, mengingat hari Senin yang mereka akan kembali beraktivitas. Demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, dan sebelumnya sudah ada rekan Galih yang melaporkan langsung dari Malioboro. Selamat bertugas kembali, salam sehat kawan-kawan. Pemirsa, demi setetes air berkah, ribuan warga Solo rela berdesakan di Pura Mangkunegaraan. Tradisi jamasan pusaka ini menjadi bagian penting peringatan Malam Satu Suro. Inilah kemeriahan menyambut Malam Satu Suro. Ratusan warga Solo dan sekitarnya yang hadir di Pura Mangkunegaran berebut air jamasan atau air yang digunakan untuk mensucikan benda pusaka. Warga meyakini dengan memperoleh air tersebut akan mendapatkan berkah. Ya, karena saya bukan asli dari Solo, jadi penasaran. Awalnya saya penasaran, terus begitu melihat ternyata Jawa yang benar-benar Jawa itu seperti ini gitu loh. Pura Mangkunegaran menggelar perayaan kirap pusaka yang digelar setiap Malam Satu Suro. Usai dijamasi atau dimandikan, pusaka-pusaka berupa tombak keramat ditutup dengan kain kuning untuk ikut dibawa sejumlah abdi dalam prosesi kirap. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-10, Bre Cakrahutomo Wirasujiwo membuka acara kirap. Selain abdi dalam dan kerabat Mangkunegara, kirap juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan. Rute kirap pusaka tahun ini sama seperti tahun lalu. Kalau di total mungkin panjangnya sekitar 3 kiloan ada. Lalu untuk jumlah tamu di pendopo ada 1.000 orang. Lalu peserta kirap pun juga 1.000 dan bahkan akan lebih. Semua peserta kirap berjalan tanpa alas kaki, mengelilingi pura tanpa bicara atau bisu. Ribuan masyarakat mengikuti kirap mengenakan pakaian adat Jawa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, A-News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Tetaplah di A-News Sore. Terima kasih Anda masih di A-News Sore bersama saya Camar Haenda. Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022. Nadiem dilarang ke luar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan ke luar negeri diberlakukan sejak 19 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem Makarim untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Nadiem diperiksa Kejagung menyusul 3 staf khususnya yang telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Tim Liputan A-News melaporkan. Kejaksaan Agung terus menggali keterangan dari pihak-pihak terkait mengenai korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022.
Kejagung pun berencana untuk segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Usai memeriksa sejumlah mantan staf khusus dan juga mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, penyidik Jampitsus berencana akan segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek yang diketahui memiliki nilai proyek sebesar 9,9 triliun rupiah. Sebelumnya pada tanggal 23 Juni, Nadiem Makarim sudah diperiksa dan keterangannya dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi ulang. Kita beralih ke dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Pemirsa, pendakwa Khalid Basalamah menegaskan dirinya mendatangi Gedung Merah Putih KPK bukan sebagai tersangka. Khalid datang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Pendakwa Khalid Basalamah buka suara terkait pemanggilannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Menurut Khalid, ia datang karena pemanggilan KPK merupakan kewajibannya sebagai warga negara. KPK membutuhkan keterangannya terkait informasi haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah. Sebelumnya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan keterangan yang disampaikan Khalid Basalamah sangat membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi, pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu. 4 laporan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk diperiksa dalam kasus ini. Dugaan korupsi ini diduga terjadi saat Yakut masih menjabat. Presiden Prabowo memberikan hadiah bagi Justice Collaborator. Nantinya, saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum bisa bebas bersyarat. Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para Justice Collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang Justice Collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah
yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan Justice Collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi Justice Collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Kondisi kesehatan Joko Widodo terus menjadi sorotan masyarakat. Spekulasi tentang penyakit Joko Widodo muncul seiring perubahan kulit wajah Jokowi. Kesehatan Presiden ke-7 Joko Widodo mendapat sorotan. Pasalnya, kulit di wajah Jokowi mengalami perubahan yang memunculkan spekulasi tentang kesehatan Jokowi. Menurut ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah, Jokowi menderita alergi kulit yang menimbulkan peradangan. Meski ada perubahan fisik dan kulit di wajah Jokowi, Syarif mengklaim Jokowi dalam keadaan sehat. Baik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa, banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun? Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Ucapan berisi doa kesembuhan datang dari banyak orang, termasuk dari para menteri. Salah satu yang mendoakan Jokowi adalah penasihat khusus Presiden bidang haji, Muhajir Effendi. Ia mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Sebelumnya kondisi kesehatan Jokowi diduga menurun setelah pulang dari upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sejak saat itu, warga terus mendatangi rumah Jokowi sambil mengirimkan bunga dan mendoakan kesembuhan penyakit Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pegiat media sosial Dr. Tifa menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Meski masih dalam pemulihan, Jokowi mengaku kondisinya baik-baik saja. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Perubahan fisik pada kulit Presiden ke-7 Joko Widodo membuat banyak pihak berspekulasi tentang penyakitnya. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Menurut Dr. Tifa di akun media sosialnya, sakit Jokowi akibat stres berat yang memicu sistem imun dan hormon menjadi menurun. Dr. Tifa juga menyarankan Jokowi segera menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, di hadapan wartawan, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya. Jokowi mengatakan kondisinya sehat dan baik-baik saja.
Bahkan, ia bisa pergi berlibur bersama cucunya. Antara anak dan cucu. Keluar kota. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Sebelumnya perubahan kulit yang terlihat pada wajah Joko Widodo membuat masyarakat prihatin. Ucapan dan doa mengalir untuk Jokowi agar selalu sehat dan penyakitnya segera sembuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar jam 1 siang. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan kunjungan kenegaraan Jumat siang. Saat turun dari pesawat, Anwar Ibrahim langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Momen akrab keduanya terlihat pada pertemuan itu. Kedatangan Perdana Menteri Malaysia ini juga disambut upacara kenegaraan. Kemudian keduanya berangkat menuju ke Istana Kepresidenan dalam satu mobil. Kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin. Tak hanya itu, kunjungan ini juga sebagai tanggapan atas kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia saat konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. Pada kunjungan ini, kedua pemimpin akan membicarakan isu-isu bilateral, menindaklanjuti hasil dari KTT ASEAN, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan isu-isu global. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari persiapan konsultasi tahunan ke-13 antara Malaysia dan Indonesia yang dijadwalkan akan berlangsung akhir tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas secara intens masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN dan masalah global. Kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Kita ada masing-masing tanggung jawab untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan, dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau penyidikan, dan semua bidang. Jadi itu arahan kita, instruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi. Sebanyak 23 pemain timnas putri bersiap untuk laga kontra Kirgistan, Pakistan, dan Cina Taipei. iNews Sore segera kembali untuk Anda.
Aksi saling lempar hasil bumi terjadi saat tradisi grebek suro di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat siang. Ratusan warga yang menunggu sejak Jumat pagi tidak sabar dan langsung berebut gunungan meski prosesi doa baru saja dimulai. Akibatnya banyak buah-buahan dan sayuran yang akhirnya terbuang. Sejak Jumat pagi, antrean kendaraan terlihat bahkan hingga 5 km dari gerbang tol. Tercatat sebanyak 16.000 kendaraan melintasi jalur kawasan Puncak. Satlantas Polres Bogor mengerahkan 120 personel dan menerapkan rekayasa one way menuju arah Puncak dan sistem ganjil genap. Pendaki asal Brasil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Merins. Pemirsa, PSSI resmi mengumumkan daftar 23 pemain timnas putri untuk ajang kualifikasi Piala Asia 2026. 10 diantaranya bermain untuk klub luar negeri. Pelatih Satoru Mochizuki resmi mengumumkan daftar pemain timnas putri Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia 2026. Terdapat 23 pemain yang dipersiapkan untuk laga kontra Kirgistan, Pakistan, dan Cina Taipei. Dari 23 pemain yang masuk skuad final timnas putri Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2026, 10 diantaranya bermain untuk klub luar negeri. Dengan tambahan 4 pemain naturalisasi, dinamika skuad Garuda Pertiwi semakin menarik. Komposisi 3 kiper dipilih Satoru Mochizuki di babak kualifikasi ini. Berikutnya di posisi bek ada 7 nama yang masuk. Untuk sektor gelandang, terdapat 6 nama. Selanjutnya, banyak opsi yang dimiliki timnas putri untuk lini depan. Timnas putri Indonesia tergabung dalam grup D kualifikasi Piala Asia 2026 bersama Cina Taipei, Kirgistan, dan Pakistan. Seluruh pertandingan fase grup akan berlangsung di Stadion Indomik Tangerang mulai 29 Juni hingga 5 Juli 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pemain naturalisasi tambahan perkuat timnas putri Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki menyebut proses adaptasi pemain naturalisasi berjalan dengan lancar. Timnas putri Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026. Latihan digelar di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten. Latihan Garuda Pertiwi sudah diikuti oleh 4 pemain, yaitu Iris Joska Dero, Emily Julia Frederica Nahon, Felicia Victoria Dezu, dan Isa Gushe Warps. Pelatih timnas Indonesia Satoru Mochizuki menyebut 4 pemain ini sudah beradaptasi dengan baik. Nama-nama pemain dari timnas U19 Putri juga turut hadir mengikuti latihan. Garuda Pertiwi akan melakoni laga perdana melawan Kirgistan Minggu malam. Mochizuki mengaku timnya sedikit gugup menjelang berlaga di kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Namun, ia akan memanfaatkan sebaik-baiknya waktu persiapan yang dimiliki timnya. 新たに加わってくれた帰化の選手
は練習と試合通してほとんど馴染んできていると思います。ただやはり試合っていうのは本当にちょっとしたコミュニケーションであったりとか、ちょっとしたあうんの呼吸っていうんですか、タイミングのあるプレーっていうのがあと3日間の中でもっと詰めていきたいと考えています。 Pemirsa, laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2025 pekan ke-14 yang digelar di GOR Unesa Surabaya, Jawa Timur menyuguhkan pertandingan yang menarik. Di antaranya adalah Pangsuma FC menang telak atas 3 Raja United dengan skor 11-0. Sementara itu tim Kuda Laut Nusantara menang tipis antara Moncong Bulo dengan skor 4-3. Pertandingan pertama Liga Futsal Profesional 2025 pekan ke-14 hari kedua menyajikan laga Pangsuma FC melawan 3 Raja United di GOR Unesa Surabaya, Jawa Timur. Dalam laga kali ini Pangsuma FC menguasai jalannya pertandingan dan terus menekan 3 Raja United hingga mampu meraih kemenangan dengan skor telak 11-0. Di pertandingan kedua unggul FC melawan Sadakata United. Kedua tim bermain saling menyerang sepanjang laga. Namun sayangnya penampilan memukau kedua tim ini harus berakhir imbang dengan skor 5-sama. Di laga ketiga Favage Banua yang butuh poin penuh untuk menjaga peluang juara mampu memantai habis lawannya Halus FC dengan skor mencolok. Favage Banua bermain sangat agresif, mampu menjebol gawang Halus FC 5 gol tanpa balas. Laga seru juga terjadi pada pertandingan keempat, Moncong Bulo FC melawan Kuda Laut Nusantara. Pertandingan seru sudah mulai terjadi sejak peluit pertama dibunyikan. Kedua tim saling berbalas gol, hingga akhirnya Kuda Laut Nusantara berhasil menang tipis dengan skor 4-3. Sementara di pertandingan kelima, tim tuan rumah Bintang Timur Surabaya atau BTS FC tampil agresif saat menghadapi Raf Heli FC. BTS FC yang mengincar poin penuh untuk bertengger di puncak klasemen berhasil clean sheet tanpa kebobolan saat mencukur habis lawannya Raf Heli FC dengan skor telak 7-0. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, perang Iran dan Israel membuat keamanan Timur Tengah terancam. Bagaimanakah nasib Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Situasi geopolitik Timur Tengah kembali memanas setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar. Serangan ini merupakan balasan atas serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran 2 hari sebelumnya. Insiden ini sontak menimbulkan kekhawatiran terhadap status Qatar sebagai tuan rumah lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Qatar bersama Arab Saudi telah ditunjuk sebagai penyelenggara pertandingan grup putaran keempat yang akan diikuti 6 negara, yakni Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Format yang digunakan adalah round robin terpusat di 2 negara dengan pemenang grup langsung lolos ke Piala Dunia dan runner-up melaju ke playoff zona Asia. Hingga kini, AFC dan FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kemungkinan perubahan venue. Namun, eskalasi militer lebih lanjut atau ancaman serangan tambahan dapat membuat penyelenggara mempertimbangkan opsi pemindahan lokasi. Pemirsa, tokoh militer Iran sekaligus penasihat utama Ali Khamenei, Ali Sadami, meninggal dunia waktu setempat. Ali Sadami dilaporkan meninggal setelah mengalami luka-luka akibat serangan Israel di Iran. Pusat Komando Garda Revolusi pun bersumpah tidak akan tinggal diam dan akan membalas dendam atas perbuatan tersebut. Sebelumnya militer Israel mengatakan pada 17 Juni bahwa Israel telah membunuh Sadmani yang mereka identifikasi sebagai kepala staf perang Iran dan komandan militer paling senior. Ali Sadmani sebelumnya sempat dilaporkan tewas pekan lalu akibat serangan rudal Israel di Tehran. Namun, spekulasi tersebut dibantah langsung oleh Ali Sadmani. Sementara itu, Brigadir Jenderal Ismail Qaani
Komandan tertinggi pasukan Quds, unit elit Korps Garda Revolusi Islam Iran tiba-tiba muncul di hadapan publik dalam perayaan kemenangan perang melawan Israel di ibu kota Teheran. Media internasional berkali-kali mengabarkannya tewas dalam berbagai serangan yang dilakukan oleh Israel. Khamenei merupakan tokoh penting militer Iran, menggantikan Jenderal Qasem Soleimani yang tewas akibat serangan drone Amerika Serikat di Baghdad, Irak tahun 2019 lalu. Meski jarang tampil di hadapan sorotan media internasional, Khamenei berperan sentral dalam mengarahkan strategi dan operasi militer Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkapkan telah mencapai kemenangan atas Israel. Pezeshkian menegaskan keteguhan dan perlawanan rakyat Iran menjadi alasan kemenangan yang dicapai atas Israel. Hal ini diungkapkan Pezeshkian setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata. Pezeshkian mengungkapkan berkat perlawanan berani rakyat Iran, negaranya berhasil mengakhiri perang 12 hari dengan Israel. Selain perang Iran-Israel yang dimulai dari Jumat 13 Juni lalu, Iran juga diserang Amerika Serikat pada Minggu 22 Juni lalu. Sejumlah pejabat militer Iran dan warga sipil juga terbunuh dalam serangan rudal ke Iran. Kementerian Kesehatan Iran mengungkapkan Israel telah membunuh 606 warga Iran dan melukai 1.000 lebih warga lainnya dalam perang Iran-Israel selama 12 hari. Iran juga melakukan sejumlah serangan balasan ke Israel atas serangan negara Zionis tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan perang Iran-Israel selama 12 hari telah menewaskan 28 warga Israel dan melukai sekitar 3.000 orang. تلاش که عزیزان ما در نیروهای نظامی، امنیتی، ارتش، سپاه و بسیج و مردم داشتن به نظر من یک صفحه دیگری از رشادت ها و همدلی ها و همبستگی ها رو ایجاد کرد. مملکت ما کشور خیلی در رابطه با اینکه مردم در این روند اگه اونا حمله کردن بیاد بریزن بیرون و اعتراض کنند و اعتصاب کنند حساب کرده بود. خود تصور نمی کردن یه چنین اتفاقی نیفته. 12 روز اینا زدند، حالا ما هم زدیم، ولی مهمتر از همه اینا این بود که مردم همه یک صدا ایستادند، از ایران ما، از تمامیت ارضی ما و از کشور دفاع کردند، در صورتی که به هماهنگی این کاری که اسرائیل کرد، آمریکا کرد، نه رو باید بیدار بکنه که همه مردم ایرانند که میتونن ایران رو حفظ کنن، و یک گروه، یه دسته و یه جناح و یه حزب. اگر همین رو باور کنیم میتونیم بر اساس شایستگی، لیاقت، توانمندی آدما رو اجازه بدیم بیان بالا. Para pejuang Hamas menyergap sejumlah tentara pendudukan Israel di wilayah Gaza, Palestina. 7 tentara Israel tewas. Informasi selengkapnya, iNews Sore segera kembali. Pemirsa, para pejuang Hamas menyergap sejumlah tentara pendudukan Israel di wilayah Gaza, Palestina. Akibat penyergapan tersebut, 7 tentara Israel tewas. Hamas merilis video saat operasi penyergapan pasukan pendudukan Zionis Israel di sebelah timur kota Khan Younis, Gaza. Penyergapan ini dilakukan dengan memasang ranjau darat yang dirakit para pejuang Hamas secara manual dan dengan perlengkapan seadanya. 3 unit kendaraan lapis baja Israel menjadi sasaran penyergapan. Dan hasilnya, sebuah ledakan besar menghancurkan kendaraan-kendaraan lapis baja Israel. Aksi berani juga dilakukan oleh pejuang Hamas masih di Khan Younis, Gaza Selatan. Pejuang Hamas melemparkan bom ke sebuah pengangkut personil lapis baja Puma yang membawa 7 tentara pendudukan.
Bom yang meledak kemudian membakar para tentara pendudukan hidup-hidup. Pemerintah Uni Emirat Arab mengirimkan bantuan kemanusiaan baru ke Gaza, Palestina pada Rabu waktu setempat. Truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan dari Uni Emirat Arab tiba di Gaza pada hari Rabu sebagai bagian dari operasi Satria 3. Rekaman ini menunjukkan kedatangan truk dan para pekerja yang mengangkut pasokan medis, makanan, dan bantuan lainnya ke gudang. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed memerintahkan pasukan gabungan Kementerian Pertahanan untuk meluncurkan operasi Satria 3 sebagai sebuah misi kemanusiaan untuk mendukung warga Palestina di jalur Gaza. Operasi ini merupakan bagian dari serangkaian inisiatif dan kampanye Uni Emirat Arab yang diluncurkan untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina sejak Oktober 2023. Warga Gaza akhirnya menerima bantuan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan antrean perempuan dan laki-laki berdiri di luar pusat distribusi bantuan makanan di kota Gaza, serta menerima bantuan di bawah pengawasan panitia lokal. Youth Future Foundation bekerja sama dengan Program Pangan Dunia untuk mendistribusikan tepung kepada orang-orang yang paling rentan di kota Gaza. Bantuan masuk ke kota Gaza dan wilayah lain di jalur Gaza Utara menandai pertama kalinya sejak 3 bulan terakhir bantuan semacam tersebut dikirimkan. Pemirsa, hampir 2 tahun sudah Israel menyerang Gaza, Palestina. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia pun mencuat. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Camar Haenda pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Israel terus menyerang Gaza. Seorang anak menjadi korban kekejian tentara Israel dibawa menggunakan ambulan. Tubuh anak ini penuh luka. Israel menyerang rumah milik keluarga Hajj Mutlak yang penuh dengan penghuni. Dalam 24 jam terakhir, Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza yang mengakibatkan 80 orang tewas dan ratusan orang terluka. Mr. President, the struggle of the Palestinian people facing disposal. Kekejian Israel memicu reaksi internasional. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto tak kuasa menahan emosinya dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Mugianto menyoroti kemunafikan sejumlah negara yang diam atas pelanggaran HAM Israel di Gaza dan Iran. Indonesia is deeply alarmed by the growing suppression of advocacy for the Palestinian human rights, blatantly violating the freedom of expression, assembly, and association. When leaders act recklessly and abuse power